Perkenalkan, nama saya Happy Krismasya Panjaitan dengan NIM 200302040. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum kualitas air. Materi yang pertama yaitu pengenalan alat. Berdasarkan faktor fisika perairan, yaitu 1. Kecerahan. Pengukuran kecerahan menggunakan alat yang disebut keping SECIDIX. Alat SECI adalah keping berbentuk lingkaran bergaris setengah 20 cm yang terbagi menjadi 4 bagian dengan warna hitam dan putih berselang-seling setiap bagiannya. 2. Suhu. Alat yang digunakan dalam pengukuran suhu adalah termometer. Termometer terdiri dari beberapa jenis seperti termometer alkohol, termometer air laksa, dan termometer digital. 3. Padatan terlarut total atau TDS. Padatan terlarut total atau TDS adalah bahan-bahan terlarut dalam air yang tidak tersaring dengan kertas saring milipor dengan ukuran pori-pori 0,45 mikron. Berdasarkan faktor kimia perairan, 1. Oksigen terlarut atau DO. Penentuan oksigen terlarut dalam suatu perairan dapat dilakukan dengan menggunakan metode Binuer atau juga menggunakan DO meter. 2. pH. Derajat keasaman atau pH dapat diukur dengan menggunakan pH meter, pH indikator. Alat-alat yang digunakan dalam penentuan parameter biologi. 1. Plankton. Pengambilan sampel plankton dengan menggunakan plankton net dengan prinsip kerja menyaring air sampel. 2. Bentos. Pengambilan sampel bentos dengan menggunakan Sarber net di mana substrat dasar perairan disaring menggunakan Sarber net ini. Materi yang kedua yaitu mengenai unsur-unsur material air. 1. DO, dislot oksigen, merupakan kandungan oksigen terlarut dalam air. Nilai DO yang biasanya diukur menunjukkan jumlah oksigen yang tersedia dalam suatu perairan. Semakin besar nilai DO pada air menunjukkan kualitas yang baik. 2. Karbon dioksida. Kualitas air yang menunjukkan kadar CO2 yang baik yaitu lebih kecil 5 mg per liter. 3. pH merupakan derajat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu perairan. pH merupakan parameter yang penting dan sensitif untuk sebagian biota. Sebagian besarnya hidup pada pH normal, yaitu 7-8,5. 4. Kecerahan dan keruhan. Kecerahan merupakan jarak pandang yang masih terlihat pada kedalaman tertentu. Keruhan merupakan tercampurnya sedimen-sedimen perairan yang diakibatkan oleh air, hujan, ataupun sisa makanan biota perairan. 5. Biological oxygen demand atau BOD. Nilai BOD merupakan nilai yang menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan zat organik terlarut dan sebagian zat-zat organik yang tersuspensi di dalam air. 6. Chemical Oxygen Demand atau COD merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses oksidasi kimia. 7. Ion-ion yang ada di dalam perairan yaitu ion utama atau majar ion, minor ion, dan ion renik. Ion utama di perairan merupakan ion terlarut yang berjumlah banyak di perairan. Contohnya kalsium. Kadar kalsium yang tinggi menyebabkan pH meningkat dan air menjadi sadah, yaitu pH 7-9. Kedua, magnesium. Magnesium yaitu logam alkali tanah yang cukup berlimpah pada perairan alami yang merupakan penyusun utama kesadahan. 3. Nitrogen. Lapisan atmosfer mengandung 78% gas nitrogen. Bakteri Azotobacter, Clostridium, alga hijau biru seperti Anabaena, dan tanaman Azolla dapat memanfaatkan gas N2 secara langsung dari udara. Materi 3 yaitu analisa sifat kimia air. 1. Derajat keasaman. Alat yang digunakan dalam pengukuran pH adalah pH meter. 2. Oksigen terlarut atau DO. Alat yang digunakan yaitu Erlenmeyer, pipet tetes, fluid, botol gelap terang, gelas ukur. 3. Karbon dioksida. Alat yang dipakai pada penentuan karbon dioksida bebas adalah pipet Mohr, pipet volumetrik, biuret, labu takar, Erlenmeyer 250 ml, aluminium foil, tisu atau penlap. 4. Alkalinitas. Alat-alat yang dipakai pada penentuan alkalinitas adalah pipet Mohr, biuret, pipet volumetrik, labu takar, Erlenmeyer, aluminium foil, tisu atau penlap. 4. Yaitu kecerahan dan kekeruhan. Kecerahan adalah ukuran transparansi perairan yang diamati secara visual dengan menggunakan keping SECI. Kecerahan perairan dipengaruhi oleh kandungan bahan-bahan halus yang terdapat dalam baik berupa bahan organik seperti plankton, jasad renik, detritus, maupun bahan anorganik seperti partikel pasir dan lumpur. Penggunaan SECIDIX yaitu diharapkan penurunan SECIDIX pada tempat yang terpapar langsung dengan cahaya atau tidak membelakangi cahaya. Hal ini agar lebih mudah untuk melihat atau mengamati SECIDIX. Penggunaan SECIDIX. 1. Turunkan piring SECIDIX ke perairan secara perlahan sampai tidak terlihat. 2.
2. Catat di kedalaman berapa meter sesi disk tidak terlihat, yaitu D1. 3. Angkat perlahan sesi disk sampai dengan terlihat. 4. Kemudian catat di kedalaman berapa meter sesi disk terlihat, atau D2. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ulangi langkah tersebut sampai 3 kali. Rumus mencari kecerahan yaitu D sama dengan K1 ditambah K2 per 2. Dengan keterangan D kecerahan dalam sentimeter, K1 disk masih terlihat jelas, K2 disk terlihat remang-remang. Kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat dalam air. Kekeruhan disebabkan oleh adanya bahan-bahan anorganik dan organik yang tersuspensi dan terlarut, misalnya lumpur dan pasir halus. Materi 5 yaitu mengenai pencemaran air terhadap budidaya ikan. Pencemaran air. Pencemaran air yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air diakibatkan oleh masuknya bahan pencemar atau polutan yang dapat berupa gas, bahan-bahan terlarut, dan partikulat. Budidaya ikan. Pencemaran air terhadap budidaya ikan akan mengganggu ekosistem yang ada di dalamnya. Pencemaran perairan dapat menentukan parameter-parameter penting yang dibutuhkan oleh organisme akuatik. Rau 1991 mengelompokkan bahan pencemar di perairan menjadi beberapa kelompok, yaitu 1. Limbah yang mengakibatkan penurunan kadar oksigen terlarut. 2. Limbah yang dapat mengakibatkan munculnya penyakit. 3. Senyawa organik sintesis. 4. Nutrien tumbuhan. 5. Senyawa anorganik dan mineral. 6. Sedimen. 7. Radioaktif. 8. Panas. 9. Minyak. Menganalisis pencemaran air dapat dilakukan dengan 1. Indeks Toret. 2. Indeks pencemaran. 3. UVABC. 4. Indeks subprodik. Materi 6 yaitu pengaruh pakan terhadap kualitas air. Pakan ikan. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan budidaya adalah pakan. Pakan yang berkualitas baik merupakan faktor penting penentu keberhasilan budidaya ikan secara intensif. Pemberian jumlah pakan. Berdasarkan jumlah pakan yang harus diberikan dalam suatu usaha budidaya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Pemberian pakan secara berlebihan atau excess. Pemberian pakan secara berlebihan atau biasa disebut ad libitum merupakan salah satu cara pemberian pakan yang biasa diberikan pada fase pemberian pakan untuk larva ikan sampai ukuran benih ikan pada suatu hatchery. 2. Pemberian pakan sebenarnya atau satiation. Pada sistem pemberian pakan sebenarnya adalah suatu usaha para pembudidaya ikan untuk melakukan pemberian pakan pada ikan yang dibudidayakan dalam jumlah yang maksimal. 3. Pemberian pakan yang dibatasi. Pemberian pakan tipe ini adalah pemberian pakan buatan yang biasa dilakukan dalam suatu usaha budidaya ikan, di mana para pembudidaya melakukan pembatasan jumlah pakan yang diberikan setiap hari. Metode pemberian pakan ada beberapa metode, yaitu 1. Pemberian pakan dengan tangan. Pemberian pakan dengan metode pemberian pakannya menggunakan tangan atau disebar. 2. Pemberian pakan secara mekanik. Pemberian pakan dengan cara menggunakan alat bantu pakan yang digerakkan oleh tenaga mekanik seperti demand feeder dan automatic early feeder yang biasa digunakan pada budidaya ikan di kolam air deras. 3. Pemberian pakan di hatchery pada beberapa unit hatchery. Ikan air laut atau ikan air tawar biasanya dibutuhkan suatu alat bantu untuk memudahkan proses pemberian pakan. Materi 7 yaitu mengenai pemanfaatan air terbuang terhadap budidaya ikan. Pembuatan filter air sederhana. Aquaculture merupakan kegiatan budidaya yang dinamis dan berorientasi pada produksi, sehingga melibatkan cukup banyak faktor dalam pelaksanaannya. Faktor penting dalam pencapaian produksi aquaculture diantaranya yaitu pakan, diikuti kualitas dan kuantitas, pengelolaan kualitas air, dan limbah. Input eksternal berupa pakan sebanyak 36% dari total jumlah pakan yang masuk ke perairan akan dilepas menjadi padatan tersuspensi. Banyaknya padatan tersuspensi tersebut selanjutnya akan mempengaruhi pola pertumbuhan dan komposisi mikrobial yang terbentuk, kemudian akan berdampak terhadap sulit tercapainya pengendalian mikroba pada kondisi optimum. Pengendalian mikroba dalam wadah budidaya intensif yang terbatas tanpa pergantian air seperti kolam, tambak, tangki, dan akuarium yang menyebabkan konsentrasi limbah budidaya
yaitu NH3 dan CO2, mengalami peningkatan yang sangat cepat dan beresiko terhadap kematian ikan. Maka, pemanfaatan limbah budidaya secara maksimal sebaiknya dilakukan di luar wadah budidaya, yaitu di bak penampungan air buangan budidaya.